Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, isi karena dewasa Firlian Sahasra Aziz dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3C, izin memaparkan mengenai materi 1 tentang siklus kerja awak sarana perkeretaapian atau ASP. Awak sarana perkeretaapian atau ASP. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Awak sarana perkeretaapian ada masinis dan asisten masinis. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Siklus kerja awak sarana perkeretaapian atau ASP saat persiapan dinas. Yang pertama ada hadir dan lapor di kantor UPTK UKA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat UKA yang akan dijalani. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis untuk hari itu apakah sesuai dengan jadwal dinasannya. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, membaca dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang di papan pengumuman di kantor UPT Kru mengenai peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas, pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, menerima surat rekomendasi kesehatan. Jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak jalan, maka awak KA tidak dinas dan diganti dengan awak KA cadangan. Yang keenam, menunjukkan kepada pihak penyelia berupa dokumen tanda kecakapan O62, O64, dan sertifikat ASP. Surat rekomendasi kesehatan, perlengkapan yang berupa arloji, suling, mulut dan senter, serta handphone dalam keadaan off jika membawa. Yang ketujuh, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat dalam bentuk wawancara, melakukan tes tunjuk sebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani. Lalu pihak penyelia mengisi hasil tes tersebut dalam lembar asesmen yang menyatakan bahwa masinis dan asisten masinis tersebut layak dinas. Lalu menandatangani surat pernyataan siap dinas sebagai bukti persetujuan dan siap menjalankan dinasnya. Jika hasil asesmen dan tes tunjuk sebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dinas dan diganti dengan awak KA cadangan. Yang kedelapan, menerima surat perintah perjalanan dinas atau SPPD yang diberikan oleh pihak penyelia. Yang kesembilan, menerima tabel kereta api O100 bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa untuk 94 yang diberikan oleh pihak penyelia. Yang ke-10, serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif atau full, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, lalu mencoba putaran motor diesel khusus untuk lokomotif KRD, mencoba fungsi rem bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Yang ke-11, lakukan langsiran bersama juru langsir setelah mendapat perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Yang ke-12, melaksanakan percobaan pengereman sebagai berikut. Percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau petugas urusan kereta dan PUG, petugas urusan gerbong dan TKA, disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. Lalu melakukan percobaan rem dinamis setempat. Jika percobaan rem tidak memenuhi persyaratan, maka harus dilakukan perbaikan. 13. Mengambil apk dari PPK atau PAP. Yang ke-14, siap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di dalam lapk yang diberikan oleh PPK atau PAP. Lalu untuk pergantian awak KA di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, masinis dan asisten masinis siap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di dalam lapk yang diberikan oleh PPKA atau PAP, kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif. Yang ke-15, melapor ke PPKA melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item, dan KA siap berangkat. Yang ke-16, memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk kereta dalam posisi aman, baik sinyal wesel dan lain-lain. Yang ke-17, membunyikan semboyan 35 setelah kondektur
memberikan semboyan 41 dan PPK atau PAP memberikan semboyan 40 serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Pada KA yang tidak dibantu oleh kondektur masinis dan asisten masinis melakukan semboyan 35 setelah meyakinkan PPK atau PAP telah memberikan semboyan 40 serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Yang ke-18, laksanakan percobaan rem dinamis sebelum kereta api meninggalkan emplasemen dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Ke-19, memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif yang turut jalan. Ke-20, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar selama di perjalanan kereta api. Masinis dan asisten masinis harus selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melaksanakan tunjuk terhadap semboyan. Yang kedua, memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif KRD, KRDE, KRDI atau KRL bekerja dan berfungsi dengan baik serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Ketiga, setiap akan melewati stasiun masinis harus selalu melihat O100 dan LAPKA. Kita melapor kejadian kepada PPKP jika menemukan hal yang penting yang menyangkut perjalanan kereta api. Yang keempat, selalu mencatat pada T200 bila mana terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin lokomotif. Yang kelima, melayani pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam, selama berhenti di stasiun antara, awak kereta api harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Ketujuh, apabila terjadi gangguan sarana di lintas harus segera lapor ke PPKP. Jika arahan PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Saat mengakhiri dinasan. Pertama, menyerahkan lokomotif berikut T200 serta menyampaikan secara desain kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada tugas urusan lokomotif. Lalu melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Lalu melapor kepada pihak penyelia serta menyerahkan LAPKA dan O100, menyampaikan segala kejadian dalam menjalankan dinas selanjutnya. Lalu selanjutnya pihak penyelia mencatat pada form laporan akhir dinasan awak kereta api. Lalu melihat dinasan untuk SPARI, membaca pengumuman di kantor penyelia, kemudian pulang setelah mendapat izin dari pihak penyelia atau KUPT Kru. Yang terakhir istirahat dan pulang. Selanjutnya ada dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan di sini ada surat keterangan kesehatan. Surat keterangan kesehatan berisi mengenai nama awak KA, asisten masinis dan masinis, lupa nama, nomor induk pegawai, golongan, jabatan, nomor KA atau nama KA, jam keberangkatan, tempat rujukan. Yang berikutnya ada jadwal dinasan. Selanjutnya ada dokumen laporan awal dinas, dokumen asesmen kesehatan, lembar asesmen pradinasan, lembar tes 7, laporan perjalanan kereta api atau LAPKA, laporan akhir dinas awak KA.